Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para jamaah Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit PMI Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada siang hari ini setelah menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bagian dari orang yang dipilih oleh Allah untuk salat zuhur berjamaah. Sebab ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita mensyukurinya, mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam melaksanakannya dan berbuah manis, berbuah kenikmatan dalam beriman dan berislam, senantiasa kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita juga doakan mudah-mudahan keluarga kita, sanak famili yang sedang sakit, khususnya yang dirawat di rumah sakit PMI maupun di luar sana, mudah-mudahan Allah segera cabut penyakitnya dan mudah memberikan kesembuhan, syifaan ajilan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kitab Nashihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala, mensyarahi kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar, yaitu Al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad. Disebutkan dalam Al-Bab As-Sulasi Al-Maqala Al-Khamisah an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, bahwa sesungguhnya dari sekian banyak kenikmatan dunia, cukuplah bagimu Islam sebagai sebuah kenikmatan. Poin pertama ini menjadikan kita tentu merasa bersyukur dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat kita terlahir itu dalam keadaan muslim. Begitu pula saudara kita yang dipilih oleh Allah meskipun tidak dari rahim muslim atau dari orang tua yang non-muslim, namun dengan hidayah dari Allah mereka masuk agama Islam. Dan inilah anugerah yang paling tinggi, cukup dari sekian banyak kenikmatan, beragama Islam adalah kenikmatan yang tertinggi. Bagaimana tidak, dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Karunia Allah ini sangat banyak. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud karunia Allah ini adalah semua kenikmatan yang ada di alam dunia. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Tidak semua manusia yang disayangi oleh Allah itu mendapatkan rahmat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Namun ketika Allah memilih hamba-hambanya untuk diberikan rahmat, itu hanyalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Maka disinilah apabila kita memeluk agama Islam, bahkan tidak hanya berupa tekad, tidak hanya berupa ucapan, diaplikasikan dalam perbuatan, maka disinilah terkumpullah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan hal tersebut hendaklah bergembira. Jangan sampai orang yang sholat duhur berjamaah terlihat cemberut, terlihat kusam. Pancarkanlah wajah kegembiraan. Karena sungguh kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia, tidak hanya Islam dalam KTP, tidak hanya Islam dalam ucapan, tapi juga Islam dalam perbuatan. Bahkan saat kita melakukan kebaikan, pancarkanlah kegembiraan, pancarkanlah kesenangan. Wa bidzalika falyafrahu, hendaklah bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tentunya kita terkadang melihat orang-orang yang hartanya banyak, yang melimpah ruah, itulah orang yang bahagia. Tidak salah memang mereka berbahagia karena mereka memiliki harta yang banyak. Tidak keliru ketika mereka bersukacita karena mereka memiliki jabatan yang tinggi. Namun kita melihat dan menilai kebahagiaan itu hakiki, itulah yang keliru. Kenapa? Sebab kebahagiaan yang hakiki itu tidak hanya di dunia, namun kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan setelah kematian di akhirat kelak. Nah inilah sehingga orang Islam yang kaya tentu terkumpul di dalam dirinya harta, kekayaan, dan keimanan. Inilah yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dalam keadaan tidak beriman. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah yang pertama bahwa dari sekian banyak kenikmatan dunia, cukuplah Islam sebagai kenikmatan yang paling tinggi. Yang kedua adalah wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Di antara sekian banyak kesibukan yang kita lakukan, cukuplah taat sebagai kesibukan kita. Kalau kita ingin mendapatkan nilai dalam hidup ini, meskipun usia kita, tentunya kita sadar betul tidak ada yang kekal di alam dunia. Namun bagaimana agar usia ini berkualitas? Tidak hanya kuantitas, namun juga kualitasnya harus kita jaga. Karena baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang yang beruntung itu adalah man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang ketika usianya ditambah atau usianya bertambah, maka amalnya pun bertambah baik. Angka dalam usia memang tidak menjanjikan amalnya baik sama dengan usianya. Namun ibarat orang yang berdagang. Orang yang berdagang itu biasanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tentunya kalau dia pandai mengelola dengan manajemen yang baik, bertambah lama dia berdagang, tentunya banyak keuntungan yang dia dapatkan. Bagaimana tidak? Karena setiap hari dia meraup keuntungan demi keuntungan. Dan inilah orang yang beriman. Setiap hari kita diberikan jatah oleh Allah berupa nafas. Setiap kali kita diberikan gratis sama sekali, berupa bisa melangkahkan kaki, menggerakkan tangan. Kita lihat bagaimana saudara kita yang sekarang dirawat. Mereka tentu tidak sehat seperti kita ini. Nah, mereka ingin sehat,
kita doakan supaya sehat. Tapi bagaimana orang yang sehat terkadang lupa diri karena jarang melihat orang yang sakit, atau karena dia tidak pernah sakit sehingga lupa dengan kesehatannya. Padahal kesehatan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah kata Sayyidina Ali, dari sekian banyak kesibukan, ketaatanlah sebagai cara kita untuk mengisi kesehatan, untuk mengisi keseharian dalam aktivitas, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau bergelar Al-Hakim sebab beliau itu seorang yang sangat bijaksana. Bahkan tidak hanya bijaksana, bijaksini juga. Ya. Kalau bijaksana sebelah sananya bijak, sebelah sininya tidak bijak. Nah, ini beliau adalah orang yang bergelar Al-Hakim, usianya bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 tahun beliau menjalani kehidupan bersama para nabi. Di antaranya adalah sejaman dengan Nabi Daud, yaitu ayahnya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Beliau menyampaikan kepada anaknya sebuah nasihat. Ya bunayya, anakku, inna dunya bahrun amiq. Dunia ini adalah bagaikan laut yang sangat dalam, bagaikan samudra yang luas dan sangat dalam. Qad ghariqa fiha nasun katsir. Banyak sekali manusia yang tenggelam di dalamnya. Banyak sekali manusia yang tidak selamat dalam mengarungi bahtera. Karenanya faltakun safinataka fihi taqullah. Faltakun safinatuka, hendaklah perahu yang kamu siapkan, yang kamu gunakan untuk mengarungi bahtera itu. Kalau kamu ingin selamat, jadikanlah perahumu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, aktivitasnya diisi dengan kebaikan dan kebaikan, ketakwaan dan ketakwaan. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal 28 bulan Dzulqa'dah. Besok tanggal 29, dan mungkin diadakan pemantauan hilal. Jika tidak dapat dilihat hilal tersebut, maka digenapkan menjadi 30 hari, dan hari pertama bulan Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu insya Allah. Dan tentunya di hari Ahad depannya adalah tanggal 9 Arafah atau 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan Idul Adhanya di hari Senin tanggal 12 ya. Tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah di tanggal 12 bulan Juni insya Allah. Nah, ini adalah rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadil ayyam. Tidak ada amal-amal solih, amal-amal kebaikan yang kita lakukan di hari-hari 10 atau hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu semuanya yang Allah lebih cintai. Artinya bahwa dibanding hari-hari yang lain, hari-hari 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Maka kita hadirin jamaah, saudara-saudaraku semuanya, sayang, 1000 sayang apabila Allah memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, bahkan rizki yang cukup untuk berkurban, kita tidak gunakan di hari-hari yang mulia tersebut. Karena apabila kita melakukan ibadah di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, itu nilainya sholat kita lebih baik dibanding hari-hari yang lain, sedekah kita lebih baik dibanding hari-hari yang lain, termasuk nanti di puncaknya kurban kita.
itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan puncak ibadah. Kita doakan juga mudah-mudahan saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan kemudahan serta mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, nasihat Ali kepada kita adalah wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Kata Sayyidina Ali, di antara pelajaran yang penting, sekian banyak materi kurikulum yang penting, cukuplah maut, cukuplah kematian sebagai pelajaran. Pelajaran yang paling penting bagi kita adalah kematian. Bagaimana tidak? Bahkan Rasulullah SAW mengelompokkan orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu ternyata tidak hanya dia memiliki nilai yang tinggi dalam rapot dan ijazahnya. Namun orang yang cerdas hakikatnya adalah orang yang lebih banyak mengingat kematian, yang mempersiapkan kehidupannya untuk kematian. Kita sadar dan tentu kita sangat menyadari bagaimana saat menemani orang yang sedang sakit. Ya, itu tentu kita lebih bersyukur dibanding mereka orang yang sakit. Namun jangan lupa, terkadang justru orang yang sakit di antara mereka ada yang mensyukuri sakitnya. Bagaimana tidak orang yang sakit mensyukuri sakitnya? Kebanyakan manusia kan tentu bersyukur itu karena sehat. Ini ada orang yang sakit mensyukuri sakitnya. Karena ternyata orang yang sakit itu oleh Allah diberikan anugerah. Satu, ya, dicabut darinya adalah nikmat makan dan nikmat minum, oleh Allah dicabut. Orang yang sakit meskipun banyak yang bawa, ada yang bawa roti, ada yang bawa buah, minuman yang enak, namun kebanyakan itu kan untuk yang menunggunya. Nah, padahal ketika dia sehat kok tidak ada yang bawa makanan-makanan enak. Kenapa nunggu sakit? Nah, orang yang sakit kenikmatannya oleh Allah dicabut untuk makan dan minum. Bahkan orang yang sakit tidak hanya makan dan minumnya yang dicabut, tenaganya juga dicabut oleh Allah sehingga lemes. Beda dengan orang yang sehat, bisa kesana kemari melangkahkan kaki, bisa kesana kemari ngobrol dengan leluasa. Orang yang sakit kenikmatan fisiknya dicabut, tenaganya berkurang, bahkan lemah. Dan satu lagi, orang yang sakit itu dicabut dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang dia lakukan, dosa-dosa kecil, dengan sakitnya menjadi kifarat terhapus dosa-dosa tersebut. Nah, inilah anugerah dari Allah. Ketika dia sehat, dikembalikan lagi kesehatannya, maka dikembalikan lagi itu makan dan minumnya, nikmat makan dan minumnya, mamayu, dikembalikan lagi, ya, sehingga seolah-olah ngodoan yang tadinya waktu sehat, waktu sakit dia kurang, waktu sehat kembali dia makan dengan lahap, dikembalikan lagi nikmat makan dan minumnya. Begitu pula tenaga yang tadinya dicabut oleh Allah dikembalikan lagi, sehingga kembali bugar, kembali kuat. Namun yang ketiga, dosanya tidak dikembalikan, sehingga dapat dipastikan orang yang setelah sakit itu dosanya berkurang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, inilah bahkan orang yang sakit doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sakitnya dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit
orang untuk mengingat Allah nunggu sakit. Untuk bertobat kepada Allah nunggu sakit. Ketika sehat tidak sadar bahwa ini nikmat yang Allah berikan. Akhirnya dia gunakan untuk hal-hal yang mubadzir, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi begitu jatuh sakit, Allah membukakan pintu tobat baginya dan anugerah yang besar baginya, sehingga mensyukuri dengan sakitnya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah maka cukuplah kematian menjadi pelajaran. Tidak banyak orang yang sehat ingat kematian, tapi banyak orang yang sakit ingat mati. Dan alangkah beruntungnya apabila kita semua oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan bimbingan, pertolongan untuk mengingat kematian. Sebab kalau orang ingat mati, tentu dia tidak akan sombong. Apa yang mau disombongkan semuanya akan kita tinggalkan. Istri kita tinggalkan. Anak kita bahkan kita tinggalkan. Dunia kita tinggalkan seluruhnya. Apa yang mau disombongkan? Yang menemani kita hanyalah kain kafan dan juga amal perbuatan, amal ibadah kita. Nah, inilah salah satu nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam maqalah yang kelima, yaitu yang pertama, inna min na'imid dunya yakfikal Islam. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan, cukuplah Islam sebagai kenikmatan yang terbesar. Kita berdoa mudah-mudahan kita membawa keislaman dalam kematian, husnul khotimah. Yang kedua, wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Dari sekian banyak kesibukan kita, cukuplah taat sebagai isi agenda harian kita. Taat itu, ketaatan itu adalah ibadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya berupa sholat dan puasa, tapi ibadah juga termasuk adalah bersodakoh, berderma, dan ibadah juga termasuk adalah menolong orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain, itu pun ibadah. Bahkan ibadah al-muta'addi afdalu minal qasir, ibadah sosial itu lebih banyak dirasakan manfaatnya daripada ibadah secara individual. Nah, yang ketiga adalah wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang lemah. Kita ingin bahwa sisa hidup yang tidak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan oleh Allah bimbingan dan kualitas hidup dengan amal solih dan ketaatan, dan mudah-mudahan menjelang bulan Zulhijjah kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk banyak beramal solih, meningkatkan kualitasnya, kuantitasnya, bahkan mampu untuk berkurban. Mudah-mudahan senantiasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomah dalam ibadah serta husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna bil 'amali shalih fi ayyamil 'ashr min Dzulhijjah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.